Mari kita langsung memasuki presentasi untuk proyek kami yang berjudul Pocari Sweat Filling Volume Real-Time Data Monitoring dan Analyzing System. Secara garis besar, proses pembuatan produk Pocari Sweat sebagai berikut. Yang pertama adalah proses filling, yaitu proses memasukkan larutan Pocari Sweat ke dalam botol. Selanjutnya, nitrogen cair dimasukkan untuk memberi tekanan pada botol. Setelah itu, proses capping, yaitu pemberian tutup pada botol. Yang kedua, yaitu proses labeling, penempelan label dan print expired date. Yang ketiga, proses caser, memasukkan botol pada box, kemudian ditata rapi dan akan dimasukkan ke dalam palet. Pada proses filling Pocari Sweat, terdapat 2 kali pengecekan kondisi filling volume. Yang pertama, manual check filling volume, dilakukan oleh manusia setelah botol keluar dari mesin filler. Pengecekan berupa penimbangan manual sebanyak 60 botol disesuaikan dengan jumlah nozzle filler setiap 2 jam sekali. Data penimbangan yang didapatkan akan dimasukkan manual ke dalam Excel. Yang kedua, additional weight check, penimbangan otomatis setelah produk Pocari Sweat dikemas dalam box. Di sini, kami menemukan celah di mana informasi kondisi filling volume masih sangat kurang, di mana pengecekan dilakukan setiap 2 jam sekali, dan ada peluang abnormalitas berupa high dan low volume yang sulit terdeteksi. Kami melakukan pengambilan data filling volume di bulan Januari hingga April 2020. Data yang kami dapatkan sebagai berikut. Berdasarkan data di atas, average filling volume masih tinggi, yaitu di angka 510,5 ml dengan nilai maksimal 515,10 ml, nilai minimal 506,13 ml, dan range 8,97 ml. Dari 4 bulan data di atas, loss opportunity yang kami dapatkan yaitu sekitar 2,3 miliar rupiah. Dengan loss opportunity yang begitu besar, maka Giant Factory menentukan target 50% penurunan filling volume dari low control limit yang telah ditetapkan. Masalah prioritas yang kami hadapi yaitu data filling volume masih diinputkan dan diolah secara manual ke dalam Excel. Yang kedua, akses data filling volume terbatas untuk beberapa orang manpower. Yang ketiga, melihat data flow meter nozzle masih manual pada menu filler mesin. Tidak ada rekam data flow meter yang jelas, dan manpower tidak dapat akses data langsung dari mesin. Yang terakhir, tidak terdapat pre-alarm sebelum terjadi abnormal filling volume. Kami menentukan target project ini menggunakan metode Smart Analysis. Improvement ini telah disetujui melalui aplikasi online IdeaBox PT Amerta Indo Otsuka oleh Fasilitator Operation Teknologi, Kaizen Departemen, Technical Departemen, Quality Assurance Departemen, dan yang terakhir, EHS Departemen. Dengan begitu, seluruh aspek utama dalam pabrik Giant telah mengetahui improvement yang akan dilakukan. Kami mengidentifikasi sebab akibat dari permasalahan yang ada menggunakan tabel YY analisis seperti pada gambar. Namun, fokus tim operation teknologi kali ini yaitu pada faktor man dan method. Untuk faktor penyebab lain akan dikerjakan oleh tim production. Manual weight checker menyebabkan filling volume belum terkontrol dan data filling volume sulit untuk diakses, di mana tidak ada visualisasi sebagai informasi maupun warning atau pre-alarm. Potensi yang dapat timbul adalah membuang produk yang tidak sesuai dengan volume standar yang ditetapkan PT Amerta Indah Otsuka. Oleh sebab itu, dibuatkan suatu sistem monitoring yang juga dapat memberikan feedback pre-alarm sebelum terjadi abnormalitas. Berikut ini merupakan alternatif aplikasi untuk pengiriman notifikasi pre-alarm. Dengan adanya beberapa alternatif aplikasi untuk pengiriman notification pre-alarm, kami memilih pengiriman notification pre-alarm menggunakan Telegram dengan beberapa pertimbangan yang ada. Berikut ini merupakan desain perbaikan yang tim kami lakukan. Mekanisme baru yang akan diterapkan yaitu menggunakan aplikasi Grafana sebagai penunjang.
Data filling volume dari 60 nozzle terkoneksi dengan SCADA. SCADA akan menyimpan data pada database. Database inilah yang nantinya akan diambil dan ditampilkan pada Grafana Monitoring System. Manpower dapat langsung memonitoring secara real-time dengan akurasi mendekati akurat. Data ini juga dapat ditarik ke dalam Excel apabila sedang dibutuhkan. Selanjutnya, data-data pada Grafana ini akan terhubung ke dalam Telegram Group. Apabila terdapat tanda-tanda abnormalitas, maka warning atau pre-alarm serta detail informasi akan muncul pada Telegram Group. Sehingga operator lebih aware apabila akan terjadi abnormalitas. Analisa improvement yang kami lakukan menggunakan analisa 5W1H. Bagaimana improvement yang kami lakukan? Improvement yang kami lakukan yaitu dengan membuat histogram average filling volume secara real time, disertai notifikasi berupa warning atau pre-alarm apabila akan terjadi abnormal filling volume ke Telegram Group. Yang kedua, membuat dashboard untuk monitoring kondisi nozzle filler beserta grafik historicalnya. Kami juga telah menyiapkan pencegahan resiko terkait potensial problem yang mungkin terjadi selama proses berjalan. Pencegahan resiko ini kami maintain dengan pihak ketiga di luar PT Amerta Indah Otsuka sesuai dengan tabel yang kami sajikan. Tahapan implementasi solusi yang pertama, identifikasi tabel database, data load number, PRO, dan data filling volume. Yang kedua, membuat dashboard average filling volume di Grafana. Yang ketiga, membuat dashboard real-time kondisi flow meter nozzle filler. Yang terakhir, membuat sistem notifikasi pre-alarm yang langsung terhubung dengan aplikasi Telegram. Berikut ini merupakan perbandingan masalah, sasaran, dan pencapaian dari improvement yang telah dilakukan. Dari data yang ada, hasil keberhasilan dari improvement yang dilakukan adalah penurunan filling volume 75% dari target yang ada. Selain itu, perbandingan hasil sebelum dan setelah improvement dapat dilihat dari berbagai aspek. Yang pertama, kecepatan informasi. Sebelumnya, proses pengambilan data hingga mendapatkan sebuah informasi yaitu 2 jam. Setelah improvement, hanya membutuhkan waktu 2 menit. Yang kedua, penyimpanan data yang dulunya di Excel, saat ini sudah tersimpan di database yang terintegrasi dengan Grafana. Yang ketiga, human awareness. Dahulunya, masih sering terjadi kesalahan pencatatan oleh manpower. Setelah improvement, data yang didapatkan sudah valid dan langsung terhubung dengan Telegram Group, sehingga manpower lebih aware apabila akan terjadi sebuah abnormalitas. Dampak solusi dari improvement yang ada, kami analisa menggunakan metode QCDSM. Faktor quality, yaitu menghindari potensi inspeksi dan customer complaint akibat low pressure bottle. Yang kedua, faktor cost, yaitu meminimalisir kenaikan biaya inspeksi. Yang ketiga, faktor delivery, yaitu mempercepat waktu rilis produk dan delivery kepada konsumen. Selanjutnya, faktor safety, yaitu menghindari adanya human accident pada proses filling larutan. Yang kelima, faktor moral, yaitu manpower akan lebih aware terhadap kondisi filling volume. Dan yang terakhir, faktor enviro, di mana meminimalisir adanya drain Pocari Sweat sehingga menghilangkan potensi red area. Tahap terakhir yaitu standarisasi improvement. Berikut ini merupakan validasi sistem dan approval pengesahan standar dari para pemangku kebijakan. Kami juga mengambil testimoni dari pihak berkepentingan langsung dan tidak langsung. Berikut merupakan testimoni dari pemegang wewenang pada PT Amerta Indah Otsuka Kejayaan Factory. Baiklah, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Semoga segala improvement yang kami sajikan dapat bermanfaat untuk halayak pada umumnya dan PT Amerta Indah Otsuka pada khususnya. Salam improvement.